radhiyallahu anhu bercerita Sayyidina Ali qala ngendika sapa Gusti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul bersabda, la tabda'u ojo ngawiti sapa sira kabeh al yahuda ing Nasrani ing wong Yahudi wan Nasrani lan wong Nasrani bisalamin kelawan salam. Janganlah kau memulai mengucap salam terhadap orang Yahudi dan orang Nasrani. Wa idza laqitum lan tatkalane ketemu sapa sira. Wa idza laqitumuhum lan tatkalane ketemu sapa sira kabeh papasan sapa sira hum ing wong-wong Nasrani atau Yahudi carikin ing dalan. Ya, ketika kalian jalan kok berpapasan, ketepaan ketemu. Ya. Waturuhum maka desek sapa sira kabeh. Ya. Desaklah mereka ila atrafihi maring rumpeke dalan. Ya. Ketika kau berpapasan dengan orang Yahudi atau dengan orang Nasrani di satu jalan, maka pepetan. Kalau letterluck hadisnya seperti itu bunyinya. Ya. Tapi kalau kita analogikan dalam satu pergaulan kita, andaikan kita bersama hidup dalam satu masyarakat, tatanan kemasyarakatan seperti yang kita rasakan sekarang, bahwa kita hidup bersama-sama dengan umat yang lain. Bareng karo umat sing liya. Umat yang lain ini ada mayoritas, ya, ada minoritas. Saya katakan mayoritas itu jumlah yang terbanyak, ya, di kalangan masyarakat kita itu selain orang Islam adalah orang Kristen. Yahudi mungkin susah kita menemukan orang Yahudi di Indonesia, itu jarang. Walaupun ada 1-2 sinagog, ya, tempat ibadah orang Yahudi namanya sinagog. Di Surabaya ada, di Jakarta ada beberapa. Ya. Tapi setidaknya orang Yahudi itu sudah lama hidup di negeri ini, dibawa oleh orang Belanda. Dan disinyalir orang-orang Yahudi itu sekarang banyak di Papua. Ya. Banyak di Papua. Orang Yahudi akeh, misionaris orang Yahudi itu banyak yang di Papua. Ya. Asallah, dan agama-agama lain ada Konghucu, ya, yang baru diakui sebagai agama. Ada Hindu, ada Buddha, ada agama Dharma Gandul, ya, kepercayaan macam-macam. Nah, kita ini membicarakan sabdanya Gusti Rasul. Gusti Rasul menyebutkan bahwa kalau kita bertemu dengan orang yang Nasrani atau orang Yahudi yang notabene lain keyakinan dengan kita. Berbeda keyakinan. Bagaimana dengan agama-agama lain? Kalau kita tahu bahwa agama Yahudi, agama Nasrani itu agama Ibrahimik, ya, agama yang mengacu, yang berasal dari satu bapak, yaitu Nabi Ibrahim. Agama Samawi, ya, yang menuhankan Allah. Wong Yahudi pangerane ya Gusti Allah, wong Nasrani pangerane Gusti Allah. Gusti Allah.
Sama dengan kita. Cuma ajarannya beda, begitu sampai pada masa-masa belakangan ada perbedaan akidah yang signifikan antara kita dengan mereka. Ya. Yang berkembang bahwa orang Yahudi menganggap bahwa Yahweh atau Allah dalam bahasa mereka Yahweh, ya. Ini punya anak namanya Uzair. Namanya Uzair. Punya anak namanya Uzair, tapi tidak dituhankan. Tapi orang Kristen lebih ekstrim lagi. Bahwa Allah punya anak namanya Yesus yang juga disebut Tuhan. Nah ini. Kemudian ke bawah sampai perubahan. Nah inilah yang enggak sesuai. Yang kemudian mereka menyembunyikan yang paling prinsip di dalam kitab mereka yang sebenarnya menyebutkan akan ada lahir Nabi akhir zaman yang namanya Ahmad atau Hamada atau Muhammad, ini disembunyikan. Disembunyikan. Nah kita ketahui bahwa Al-Quran, bahwa agama kita ini sesungguhnya adalah agama yang menyempurnakan agama-agama yang telah ada. Islam mengimani Injil, Islam mengimani Taurat, Islam mengimani Zabur. Mengimani kitab-kitab yang dulu yang pernah diturunkan Allah kepada para rasulnya. Ya. Pertanyaannya sekarang, Injil yang mana, Taurat yang mana, Zabur yang mana? Ya. Karena kita menganggap bahwa apa yang ada di Taurat, apa yang ada di Injil, apa yang ada di Zabur saat ini adalah tidak sesuai dengan konten aslinya. Sudah penuh manipulatif. Sehingga sering ketika perdebatan keagamaan antara kita dengan mereka, sering orang-orang Islam disebut munafik sama mereka. Bagaimana Islam itu? Anda ini sebuah kelompok orang yang munafik. Kita malah dikatakan munafik. Katanya kalian menyempurnakan, meluruskan ajaran-ajaran yang ada dalam kitab-kitab kami, tapi kalian tidak mempercayai kitab-kitab kami. Loh, mana lah? Tuh. Masya Allah. Akhirnya dalam satu masa, kenapa Rasul sampai mengatakan demikian? Lahirnya Islam ini diiringi dengan ketidakpuasan mereka, orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Seharusnya kalau mau jujur, mestinya orang-orang Nasrani, orang-orang Yahudi ini beriman langsung berpindah kepada Islam. Karena kemudian harus mengimani Al-Quran. Mereka punya keyakinan Rasul yang harus datang pada akhir zaman itu dari golongan mereka. Mereka tidak terima nek Rasul itu wong Arab sing jenenge Muhammad, tidak terima. Tidak terima. Maka mereka berupaya semaksimal mungkin. Untuk menggugurkan keyakinan-keyakinan itu yang sedang berkembang, yang sedang ngetren. Islam pada waktu sedang ngetren. Orang Yahudi, orang Nasrani hidup di situ bersama dengan orang Islam di Madinah.
menjadi masyarakat Madinah. Yang kerjaannya tiap kali selalu menyebarkan fitnah. Menyebarkan fitnah. Peristiwa-peristiwa perang besar itu adalah hasil kerjasama orang-orang kafir mereka di dalam Madinah itu dengan orang luar. Jadi perasaan yang selalu tertanam seperti inilah yang kemudian diketahui sama Rasul. Wong Yahudi, wong Nasrani ini tidak bisa jangan dikasih hati. Ya, artinya apa? Rasul menyampaikan ini bukan tanpa alasan. Berdasarkan perjalanan kehidupan Rasul bersama mereka, selama itu orang Nasrani dan orang Yahudi selalu ingin menikam dari belakang. Ya, ngono. Jadi Rasul pesan kepada generasinya, kepada para sahabat, ya. Nek ketemu wong Yahudi, wong Nasrani, ojo dikei nggon. Jangan dikasih tempat. Ya. Jangan kita sampai terus menaruh atau menjadikan orang-orang Nasrani atau orang apa itu Yahudi menjadi pemimpin kita. Ojo sampai. Ya. Jangan sampai. Ojo sampai wong Islam golek pemimpin sak liyane wong Islam. Selagi orang Islam mampu, kita mayoritas, kita besar, jangan cari pemimpin selain orang Islam. Gitu loh. Apalagi sempat ada zaman kapan hari itu peristiwa yang rame 212. Banyak orang-orang yang berpendapat soal bagaimana Islam kalau ini bukan negara, memang bukan negara Islam, tapi kita kan mayoritas orang Islam. Kalau ada pemimpin Muslim yang baik, kenapa nggak diangkat? Kenapa kita mesti cari pemimpin yang bukan Muslim? Walaupun itu baik, emangnya di Muslim nggak ada orang baik? Loh. Kita bukan negara agama, bukan negara Islam, betul, tapi kita kan mayoritas. Ya harus gitulah, apa yang disampaikan Rasul ini menjadi benar, harus kita imani. Ya. Allah, Masya Allah. Ya, oleh pemimpin yang adil, di kalangan kita banyak orang yang masih yang bisa adil. Jangan sampai terus mendiskreditkan, oh orang Islam gak ono sing iso adil, mendingan milih wong liya. Jangan seperti itu. Ya. Alhamdulillah pada masa itu kita orang-orang Islam bisa mengawal, ya, bisa mengawal seorang pemimpin Muslim untuk bisa menjadi seorang pemimpin di satu daerah, gubernur, ya. Kalau enggak itu wah kacau, ya, karena nggak bisa. Yang namanya orang yang lain, jangankan lain agama, lain bapak, lain ibu saja. Ini sudah ada embrio-embrio perbedaan yang orang pasti akan mementingkan dirinya sendiri. Ya, bagaimana peristiwa kisah Nabi Yusuf, yang satu bapak, lain ibu, ini seperti itu. Apa meneh beda agama? Sebaik-baik kita menempatkan orang yang beda agama dengan kita, sebaik-baik mereka masih bisa diandalkan baiknya orang yang seiman dengan kita. Al-Qur'annya pun jelas. Ya. Janganlah menikah seorang muslim dengan wanita yang musyrik. Begitu juga janganlah menikah seorang wanita muslimah dengan laki yang musyrik. Walaupun orang itu menarik dirimu, mempengaruhi, mempesonamu, ya, karena budak hitam sekalipun itu jauh lebih baik daripada orang musyrik. Ngono lho. Pilih yang seiman. Ya. Allah, Masya Allah. Ya, ini kalau hadis ini kita baca, ini kalau kita sampaikan di tempat umum, pasti dianggap hadis intoleran.
Hati ini bukan hati intoleran, toleransi semua ono batas sile. Ya. Ada toleransi, ada batasnya. Tidak harus yang namanya toleransi itu terus kita masuk ke tempat ibadahnya orang tertentu terus ikut sholat, ikut sembahyangnya mereka, itu bukan toleransi, itu goblok. Ya? Bukan seperti itu toleransi, itu penistaan agama. Ya, apalagi ikut ceramah, apalagi ikut apa itu menyanyikan pujian-pujian, memakai atribut kemusliman kita, itu namanya melecehkan. Ya, pelecehan. Toleransi tidak seperti itu. Jelas dalam Al-Quran, lakum dinukum waliyadin. Agamamu ya agamamu, agamaku agamaku. Urip campur monggo. Ya. Urip campur monggo. Tidak usah urusan keyakinan. Terus kita, agar kita dianggap toleransi. Terus ada Natalan, kita ikut Natalan. Tidak usah kayak gitulah. Ya, lebay itu namanya. Lebay. Ya. Allah, masalah. Sempat-sempat yang terjadi yang ngetren sekarang kalau ada orang ibadah, ada orang hari raya, kita ikut mengawal. Ya. Ikut mengawal tempat ibadah hari rayanya mereka. Tapi nek awake dhewe pas padha sak dulure tukaran. Ini kan aneh. Padha-padha muslime tukaran tapi nek ana wong ibadah liyan agama ikut mengamankan. Ini kadang-kadang ada yang sobek ini. Ya, ana sing suwek. Ya. Ada yang sok, kau bisa berbuat baik dengan orang selain agama, tapi dengan saudara seagama kenapa kamu nggak bisa? Ini kan aneh. Yang Ansor mencaci yang HTI mencaci yang Ansor, wah saling caci mencaci, ya, menghina satu sama lainnya, ada ke ini ada itu, tapi mereka ini ketika ada orang lain agama ikut toleransi. Lah ini kan aneh. Aneh. Allah, bicaranya NKRI betul. Ya, kita bicara NKRI. Ya. NKRI harga mati betul. Kan bukan berarti karena ke NKRI kita harus membubarkan persaudaraan sesama Islam. Ikhwah Islamiyah harus lebih diutamakan. Di atas ukhwah watoniyah, di atas ukhwah basariyah. Nah, persaudaraan sesama muslim harus lebih diutamakan. Utamakno dhisik. Baru persaudaraan sebangsa setanah air, baru persaudaraan sesama manusia. Ngono le. Allah masyaallah. Nah, dalam hal kehidupan kita berbangsa seperti ini di negeri ini, masalah Islam ya, sebagaimana saya sampaikan kemarin. Pada hari ini kita menjadi kelompok yang besar, jumlah mayoritas tapi tidak berkualitas. Tidak berkualitas. Jumlah akeh. Ya. Jumlah akeh tapi tidak bisa menentukan apapun dalam kehidupan berbangsa ini. Ya. Bicaranya kebangsaan, kenegarawanan, bicaranya seperti itu. Dikira orang Islam tidak ada basic kenegarawanan. Dalam Islam ada hubbul watan minal iman. Tapi kenegarawanan yang seperti apa? Apakah kita berbicara sebagai negara kemudian kita membebaskan orang untuk menginjak-injak agama kita, atau generasi muda kita untuk dicabik-cabik keimanan dan akidahnya? Ya. Ini banyak yang saya sampaikan kemarin. Indonesia ini atau yang sudah terjangkit sipilis. Yang sipilis ini sengaja dihembuskan masuk ke ronda-ronda kehidupan masyarakat muslim Indonesia. Di sendi-sendi kehidupan masyarakat muslim Indonesia ini ada penyakit sipilis ini. Ya. Yang sehingga nanti dampaknya akan membuat generasi-generasi muda, generasi-generasi yang akan datang ini
akan jadi ngambang imane. Imane ngambang. Apa sipilis? Apa ya kemarin? Sekulerisme. Ya. Di mana sekulerisme itu paham yang antara bagaimana membedakan, memisahkan antara urusan negara sama urusan agama. Di mana areal urusan agama tidak bisa dilibatkan dalam urusan negara. Begitu juga sebaliknya, nek kiai gak usah ngurusi negara, nek negara ojo diurusi kiai. Sekuleris. Nah, paham ini yang bawa siapa? Yang bawa Nurholis Majid, tokoh-tokoh Islam. Tokoh Islam Indonesia pada waktu itu almarhum Pak Nurholis Majid yang alumni Joso, ini tokoh sekuleris. Ini berbahaya juga. Ya. Sehingga ketika digenjot pembangunan, maka orang disuruh berpikir bagaimana punya generasi yang siap membangun bangsa. Tidak harus dan jangan sampai mikirno agama. Dibangun pembangunan bangsa, pembangunan kehidupan berbangsa tok. Teknologi, perekonomian, macam urusan agama guri. Karena nek dicampur, kalau menurut pemikiran mereka, kalau itu dicampur nanti ruwet. Perbankan jangan masuk ke agama. Kalau perbankan masuk ke agama nanti nggak ada bank. Karena di agama menyebutkan bahwa untung atau mengambil satu sisi nilai yang lebih dari modal itu riba. Wah ini nggak maju-maju. Maka agama kiai urusin ahli fikih ditinggal. Terus nih. Ya. Nih. Masya Allah. Ini contoh. Sekulerisme. Sekuler. Padahal suatu saat saya pernah bersamaan dengan beliau, ya pada waktu itu diundang di sini, yang nganter ke Juanda saya antar. Saya tanya, Cak, apa sekulerisme yang sampean maksud itu sebagaimana yang dipahamkan oleh orang-orang itu? Bahwa memisahkan antara urusan agama dengan urusan negara. Oh tidak begitu. Ya maunya tidak begitu, tapi paham masyarakat yang ada memperlakukan seperti itu. Ya. Jadi, nih mahasiswa kalian harus paham ini, ya. Ini yang harus jadi lahan areal perjuanganmu nanti untuk menangkis gerakan ini. Yang kedua, pluralisme. Pluralisme ini adalah paham di mana seakan-akan menyamakan semua agama. Konghucu, kepercayaan, Islam, Kristen, Buddha, Hindu, semua. Mereka berpaham bahwa agama itu mengajarkan kebaikan. Tidak ada agama yang tidak mengajarkan kebaikan. Karena paham seperti inilah, kemudian mereka mengesampingkan adanya perbedaan iman. Jadi bisa jadi orang menikah satu dengan menikah lainnya, wong Kristen nikah wong Muslim nikah sama orang Hindu dianggap biasa, wong podo-podo duwe pangerane. Sama-sama punya ajaran kebaikan. Orang pluralisme seperti itu. Nah tokohnya siapa? Ini tokohnya ini adalah Gus Dur. Gus Dur. Nah Gus Dur ini didewa-dewakan oleh orang-orang yang berpaham pluralisme seperti itu. Nah kita ngomong apa adanya ya, kita awal ngomong apa ya. Yang dianggap tokoh sentral di Indonesia ini pluralisme itu Gus Dur. Maka orang-orang yang kagum sama Gus Dur dengan pemikirannya minimal punya pemikiran seperti itu. Agama podo ae, ya. Sehingga ada yang banyak kebablasan sekarang, orang-orang Gus Durian itu kemudian banyak yang menjadi mengikuti bahkan mengisi acara ketika hari-hari raya besar agama lain. Masya Allah. Ya. Kalau Gus Dur ini lebih cenderung kemanusiaan ya. Tapi isme ada plural itu tapi jangan jadikan isme. Saya yakin Gus Dur sendiri tidak seperti itu, tapi mereka yang berpaham seperti itu menjadikan Gus Dur sebagai tokoh. Menurut
Jadikan Gus Dur sebagai tokoh. Gus Dur sendiri saya yakin tidak punya niatan seperti itu. Aduh. Maka ketika orang bicara pluralisme di Indonesia ini dengan berbagai macam tetek bengeknya, ya, yang seakan-akan tidak ada rintangan bagi kita, bagi orang beragama satu dengan agama yang lain untuk sama-sama duduk bersama, ngopi bersama, bahkan tidur nikah bersama. Ya. Makanya Gus Dur jadi populer sekali di kalangan mereka. Di Indonesia yang sekarang bahkan didukung oleh dunia. Didukung oleh dunia. Kenapa? Ya memang begitu. Mereka tidak mau Islam punya dominasi. Mereka orang-orang yang di luar ini tidak mau Islam punya dominasi di satu tempat. Orang Islam harus terpecah, minimal di dalam orang Islam itu harus banyak pemikiran. Sehingga tidak satu untuk berbicara kalimat tauhid. Itu memang cara mereka. Israel mensuplai, Amerika mensuplai, Cina mensuplai, semua mensuplai pemikiran-pemikiran, bahkan donasi-donasi untuk orang-orang yang punya gerakan pluralisme. Ya. Sampai orang Cina pada hari ini banyak yang menganggap Gus Dur itu dewa. Dianggap dewa. Kenapa? Karena yang menyelamatkan kaum Konghucu hidup di negeri Indonesia ini. Dan Gus Dur lah yang mengakui bahwa Konghucu sebagai agama. Oh iya. Akeh sing nyebut, bahkan ada di satu daerah di Kelenteng itu patungnya Gus Dur ikut disembayangi. Ya. Ini tokoh-tokoh Islam semua yang dijadikan ini sengaja diaduk-aduk oleh orang-orang tertentu. Yang terakhir, yang paling bahaya, yang masuk kepada gejala-gejala milenial. Generasi-generasi milenial hari ini banyak tercekoki oleh paham liberalisme. Liberalis. Ya. Liberalis ini gaya orang menafsirkan agama, pemahaman agama dengan bebas pemikirannya. Tidak ada sekat-sekat yang namanya syariat, tidak ada sekat-sekat yang namanya sakral, ya, enggak ono. Tidak ada. Orang siapapun bebas menafsirkan agama dan keyakinannya masing-masing. Ya. Bebas. Agama Islam aliran bebas, liberalis. Ya. Ketika kamu punya penafsiran bahwa Isa itu sebagaimana yang dipahami oleh orang lain, kamu punya pemahaman yang sama, kamu bisa menyamakan bahwa seakan-akan orang Kristen itu hampir sama dengan Islam. Karena hampir sama dengan Islam, maka layaklah kamu untuk bisa ikut bersama orang Kristen atau kamu mengajak orang Kristen datang ke tempat masjidmu. Oh. Orang liberal, orang liberalis, ya, kebebasan di dalam mengekspresikan keyakinan. Nah, bahayanya ini yang membawa paham seperti ini seorang tokoh juga anak muda yang namanya Ulil Absar Abdallah. Ulil Absar Abdallah yang kemudian ini banyak ditangkap oleh orang-orang milenial, anak-anak muda yang di kampus. Kata ini terobosan di dalam beragama. Bukan terobosan. Ya, ini bukan hal baru. Sudah banyak hal-hal yang lama itu cuma dikemas ulang. Ini berbahaya bagi keyakinan. Menoleh. Ya, berbahaya. Bahaya le. Ya. Jadi apa? Jadi tiga hal ya. Yang saya katakan sebagai virus atau penyakit yang menjangkiti kehidupan masyarakat keagamaan kita dalam beragama kita, sekulerisme, liberalisme dan pluralisme, ini tokoh penggeraknya sama adalah orang-orang tokoh-tokoh Islam. Orang-orang Islam.
Ya. Entah beliau-beliau itu sadar atau tidak, ya mudah-mudahan beliau semua enggak sadar. Ya. Nek seandainya sadar, masya Allah, naudzubillah. Mudah-mudahan karena pemikiran-pemikirannya nyelekit beliau kemudian ada yang memanfaatkan itu. Artinya bukan desain beliau, tapi karena ketidaksadaran beliau di dalam bersikap sehingga dijadikan faham atau acuan oleh banyak orang. Tuh, makanya ada patokan dari hal yang berkaitan dengan adab ya di dalam agama kita. Orang harus bicara hati-hati ketika seorang itu sudah dianggap sebagai tokoh. Nek dadi wong alim iku hati-hati nek ngomong. Hati-hati nek ngomong. Sebab apa? Lisane wong alim itu jauh ya lebih berapi daripada lisannya orang bodoh. Ya. Lisane wong alim, jadi wong alim, jadi tokoh kudu hati-hati. Ya wong bodoh ngomong gak ono sing ngrungokno oleh. Tapi begitu orang alim, orang yang berpengaruh bicara, begitu bicara, plus ya seperti api yang menyiram dengan bensin, pius. Hati-hati nek dadi wong alim nek ngomong. Yo. Masya Allah, ya. Allah, Masya Allah, hati-hati. Makanya tokoh-tokoh masyarakat itu kalau bicara jangan sembrono. Ojo sembrono. Ya kalau bicara di depan umum jangan sembrono. Ya, betul lah. Kalau memang satu resiko itu kau ambil sendiri tidak apa-apa. Tapi kalau nanti berdampak pada kehidupan masyarakat, kasihan. Ngesakno, wong sing gak ngerti melok-melok kobong. Melok-melok kobong. No. Ya. Inilah ya saya menggarisbawahi apa itu menjabarkan apa yang disampaikan oleh Sayyidina Ali ya atas hadisnya Gusti Rasul ya. Wa idza laqitumuhum, ketika kamu berjumpa dengan golongan orang-orang itu, desak mereka, jangan dikasih kesempatan. Jangan dikasih kesempatan. Ngucap salam aja ojo. Jangan mendahului, seharusnya mereka yang harus mengucap salam dulu. Ini kenapa saya katakan di Rasul bersampaikan demikian? Karena pada waktu itu Islam mayoritas di sana, di Madinah, hampir seperti di Indonesia yang mayoritas. Ibaratnya kita yang punya daerah, kita yang punya lahan. Mestinya mereka dengan sopan, mereka dengan tawaduk, harus bersikap baik kepada kita. Tapi yang ada orang-orang itu selalu mencari perkara di belakang kita. Menikam di belakang kita. Allah, Masya Allah. Ya. Kejadian Poso. Kita lihat, kita buka sejarah kejadian Poso. Apa yang terjadi? Siapa yang memulai? Berapa banyak korban? Orang Islam jadi korban di sana. Jadi bulan-bulanan pesantren diserang, dibakar. Habis yang meninggal berapa? Ya, yang antara berita yang disampaikan oleh pemerintah dengan kenyataan berita yang terjadi di sana enggak sama. Ya. Pondok diserang di Poso, dibakar. Itu yang mati sampai puluhan. Ya, yang puluhan. Lalu diberitakan yang meninggal cuma satu, karena kejadian pun itu tidak sengaja. Ini pemerintah cenderung menutup-nutupi. Ada baiknya pemerintah menutupi apa? Biar tidak terjadi apa? Terprovokasi. Tapi kalau sesuatu yang benar ditutupi kan bahaya juga. Ketika orang yang lain, orang ada yang tahu, sebenarnya bukan begitu. Akhirnya orang yang tahu kemudian pada ngamuk, terjadilah perang Poso, peristiwa Poso, ya, Masya Allah. Kisah di Mesuji,
Mesuji itu antara orang Hindu Bali dengan orang Islam di sana. Ya, orang-orang transmigran Hindu Bali ya di sana sudah besar, dia membuat apa itu areal yang sudah seperti kota di sana. Ketika mereka mayoritas, mereka bersikap sewenang-wenang terhadap orang Muslim ya yang sama-sama trans di sana. Itu orang Mesuji, orang Hindu itu. Ya. Belum lagi yang di mana? Papua. Papua kemarin, ya Allah. Ya. Begitulah. Nah, pada benarnya apa yang disampaikan Rasul itu, desak mereka jangan dikasih hati. Ya. Kalau orang-orang macam mereka itu dikasih hati ngelonjak. Ngelonjak. Allah, kita bukan bicara kebencian ya. Kita tidak bicara kebencian di sini, ya. Tidak bicara kebencian, tapi kita menjaga jangan sampai hal-hal yang diperlakukan yang kurang baik kepada kita itu jangan sampai terjadi. Jangan hal-hal yang sesuatu yang tidak baik terjadi pada kita karena kelalaian kita. Kita jangan lalai. Bahwa satu sisi dalam kehidupan kita berteman dengan orang-orang selain kita, ini adalah punya misi, punya maksud untuk menikam kita dari belakang. Gak ono apike ngono le, gak ono apike. Dia begini sama kita karena dia lemah saat ini. Tapi begitu dia kuat, habis kita. Habis. Ya. Contoh nyata seperti Filipina. Orang Islam dihabiskan. Dulu Filipina ini mayoritas Islam. Daerah Filipina ini daerah yang mayoritas Islam. Begitu Portugis masuk, bisa dibalik keadaannya. Dibalik, orang Islam dibuat tunggang langgang dihabisi. Sehingga orang Islam yang di Filipina hanya ada di bagian selatan, bagian Moro. Yang lainnya semua Kristen, Katolik semua. Tuh. Dan mereka terhadap orang Islam sadis di Filipina itu. Sadis. Selamanya orang Islam dianggap pemberontak oleh mereka. Selamanya. Padahal dulu daerah atau negara ASEAN Selatan yang mayoritas Islam itu daerah Filipina. Daerah Filipina. Ya. Daerah Kutai, daerah Sriwijaya, itu Kutai, Samudra Pasai itu kerajaannya dulu sampai ke Filipina sana. Ya. Beda kalau kita bicara di Jawa. Di Jawa mayoritas orang dulu kan Hindu, tapi kok sekarang jadi orang Islam semua, banyak yang Muslim. Peristiwanya beda. Ketika proses keislamisasi di Jawa khususnya ya tidak ada setetes darah pun. Para wali songo tidak menggunakan pedang dan tidak menghunus keris, tidak ada. Dengan akhlak, dengan pendekatan dakwah ya yang hasanah, ini Islam bisa berkembang. Tidak ada setetes darah pun. Tidak ada setetes darah. Ya, tidak ada. Beda, kita menghargai ya. Maksudnya hadis ini melalui hadis ini kita mengingatkan jangan kalian lengah. Ojo lengah. Ya, ojo lengah. Jangan terlalu merasa nyaman dengan jumlah besar kita sebagai orang Islam. Ya, jangan merasa nyaman. Lihatlah kehidupan di sekitar kita. Ya, lihatlah. Kita mayoritas Islam, tapi perekonomian, bank-bank besar, ini enggak ada yang miliknya orang Islam. Ya, perbankan bank yang ngatur keuangan negara, enggak ada uang Islam, enggak ada. Ya, sing jenenge Salim, itu duduk wong Islam. Salim grup jenenge Salim, tapi wong Cina tekek. Ya, yang jauhnya Masya Allah enggak ada.
yang punya pabrik-pabrik besar, yang kemudian yang mengatur bahkan mendistribusikan Bulog sebagai lembaga pangan negara. Ini distributornya juga bukan dari kalangan orang-orang Muslim, dari mereka. Ibarat kata kita jumlahnya mau banyak mau apa, kalau mereka mengatakan wis gak usah mangan, gak mangan apa itu. Harga dibikin mahal, tergantung mereka yang punya kartel dan permainan. Dulu Allah ya, jauh di bawah kita, jauh kita hidup jauh di bawah standar kehidupan yang aman sebenarnya ya. Ya, jumlah itu akeh tapi gak iso apa-apa. Allah, Masya Allah, eman semua, ya semua media yang paling besar juga bukan milik kita. Media, ya punya siapa nih? MNC TV, iNews, terus apalagi RCTI, terus apalagi Indosiar, apalagi itu semuanya yang punya orang Muslim cuma siapa? Hairul Tanjung yang punya Trans 7 sama TV One ya Bakri, yang lainnya punya Haritanu Sudibyo dan koleganya yang notabene sebagai misionaris gospel atau Kristen. Ya besok dilanjutkan ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma rfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yarfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.